semuanya, balik lagi sama aku, Aulia Febriani. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi yang baru. Tentunya materi itu seputar jaringan komputer. Jadi materi apa aja sih yang akan dibahas di video kali ini? Materi yang akan dibahas di video kali ini, yang pertama adalah switching, kedua routing fundamental, dan yang ketiga 7 oscillator. Nah, langsung masuk yuk ke penjelasannya. Yang pertama adalah switching. Jadi, buat yang nggak tahu switching, apa sih switching itu? Switching itu adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Karena kita bahas switching, jadi pasti akan berhubungan dengan switch. Lalu, apakah yang dimaksud dengan switch? Jadi switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang memungkinkan untuk menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya ataupun sebaliknya. Nah, kemudian switch itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama switch manageable, yang kedua switch unmanageable. Jadi apa sih yang dimaksud dengan switch manageable? Nah, switch manageable adalah switch yang memiliki fitur-fitur canggih yang dapat digunakan untuk mengelola, melakukan konfigurasi, monitor jaringan lokal. Kemudian, switch unmanageable adalah switch yang memungkinkan perangkat PC atau printer dapat berkomunikasi satu sama lain dengan konfigurasi default bawaan dari pabrik dan tidak bisa dirubah. Nah, ini contoh gambar dari switch unmanageable. Sedangkan switch manageable, nah ini contoh gambarnya. Jadi perbedaan switch manageable dan switch unmanageable itu, yang pertama, switch manageable itu kita bisa merubah fitur-fiturnya, bisa menambahkan fitur-fiturnya. Biasanya switch manageable itu dipakai di kampus atau di sekolah-sekolah IT. Nah, di sekolah IT itu biasanya kita belajar cara mengkonfigurasi switch. Makanya yang digunakan adalah switch manageable atau di kantor-kantor IT. Kalau misalkan switch unmanageable itu biasanya digunakan di kantor-kantor yang kurang berhubungan dengan jaringan. Biasanya seperti itu, dan mereka jadi tinggal mencolok aja gitu ke switchnya, tinggal memasangkan ke switchnya tanpa harus dikonfigurasi. Dari segi harganya pun switch manageable itu lebih mahal dari switch unmanageable. Kemudian setelah itu switching dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama connectionless, yang kedua ada connection oriented. Apa sih connectionless itu? Jadi connectionless itu tanpa koneksi. Data diteruskan atas nama table forwarding, tidak diperlukan handshaking sebelumnya, dan balasan bersifat opsional. Kemudian sedangkan connection oriented adalah menggunakan koneksi. Sebelum data switching di forward ke tujuan, ada kebutuhan untuk membentuk sirkuit sepanjang jalur antara kedua titik akhir. Data kemudian diteruskan ke sirkuit itu. Setelah transfer selesai, sirkuit dapat disimpan untuk pengguna kedepannya atau diputus secepatnya. Jadi itu tergantung penggunanya. Kalau misalkan mungkin kedepannya akan ada yang menggunakan lagi, ya jangan diputus gitu. Nah, perbedaannya itu yang connectionless itu kan tadi tanpa koneksi, sedangkan connection oriented itu menggunakan koneksi. Itu kata kuncinya ya. Setelah itu, switching dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah circuit switching, yang kedua ada packet switching, dan yang ketiga ada message switching. Nah, apa sih circuit switching itu? Jadi, circuit switching itu adalah ketika dua node berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan jalur khusus. Ada kebutuhan rute yang ditentukan sebelum dari mana data akan berjalan dan tidak ada data lain yang diizinkan. Dalam rangkaian switching, untuk mentransfer data, sirkuit harus dibentuk agar transfer data berlangsung. Sirkuit switching bisa bersifat sementara atau permanen. Nah, ibaratnya itu adalah sirkuit motor.
message switching. Jadi, message switching itu adalah disebut juga dengan storage dan forward switching. Kenapa disebut seperti itu? Jadi, pada waktu pengiriman informasi berita lewat teleprinter, berita tersebut tidak disambungkan langsung, akan tetapi disimpan terlebih dahulu. Kemudian, pada satu saat tertentu barulah dikirimkan pada tujuan tersebut, di mana tujuan dapat lebih dari satu. Nah, jadi si paketnya itu disimpan dulu nih, gak langsung dikirim ke tujuannya. Nah, kemudian setelah pembahasan switching berakhir, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya kan adalah rutin fundamental. Yuk kita masuk ke materi rutin fundamental. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rutin fundamental itu? Jadi, rutin fundamental adalah pengenalan awal dari rutin. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan rutin? Atau apakah sih rutin itu? Jadi, routing itu adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Nah, jadi routing itu adalah prosesnya, sedangkan router adalah perangkatnya. Jadi, buat yang nggak tahu router itu apa sih? Jadi, router itu adalah suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing. Nah, buat yang nggak tahu gambar router itu seperti apa nih, contohnya ini yang pertama router dari Cisco, kemudian ada router dari Mikrotik, dan yang ketiga ada router dari TP-Link. Walaupun bentuknya sangat berbeda, tapi fungsi mereka itu sama. Nah, setelah itu kita akan membahas jenis-jenis routing. Yang pertama ada routing statik, dan yang kedua ada routing dinamik. Apa sih yang dimaksud dengan routing statik? Jadi routing statik itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, ilustrasinya seperti ini atau gambarnya seperti ini. Ini router 1, ini router 2. Jadi, apabila salah satu mengalami perubahan, dirubah, nah satunya lagi itu harus dirubah secara manual. Jadi, rubahnya sendiri-sendiri. Sedangkan routing dinamik adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Kelebihan dari dynamic routing adalah apabila terjadi perubahan dalam satu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada 3 router, router 1, router 2, router 3. Nah, apabila ada perubahan di router ini, otomatis yang lainnya akan ikut berubah. Jadi tidak usah merubah satu persatu, karena itu secara dinamik. Nah, setelah selesai membahas tentang routing, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu 7 oscillator. Jadi, 7 oscillator itu the Open System Interconnection atau OSI. Layer OSI adalah susunan atau perangkat jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Nah, di 7 oscillator itu yang pertama ada physical, kemudian ada data link, ada network, transport, session, presentation, dan application. Bagaimana sih cara kerja 7 oscillator? Nah, yang pertama ada physical. Jadi di si physical ini, layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Nah, physical itu jadi yaitu lapisan oscillator yang pertama. Kemudian setelah physical kita akan masuk ke data link. Data link itu fungsinya pengkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengalamatan perangkat keras,
menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Jadi di bagian data link ini perangkat-perangkatnya akan diberi IP satu persatu. Kemudian ada network. Nah, di network ini fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP. Jadi di data link memberi IP, kemudian di network ini didefinisikanlah IP-nya atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat berhubungan satu sama lain. Tentunya seperti rumah kan tiap-tiap rumah ada alamatnya. Jadi kan kita tahu kan dan bisa saling berhubung juga. Kemudian ada transport. Apa sih transport layer itu? Jadi transport layer itu fungsinya sesuai dengan namanya. Transport layer merupakan lapisan OS yang memiliki tugas sebagai pengantar. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju klien dengan lancar tanpa adanya gangguan. Nah, seperti kalau di real life atau di kehidupan kita kan kita butuh mobil, butuh motor untuk transport kan. Nah, di dalam jaringan pun ada transportnya. Nah, selanjutnya ada session. Jadi, fungsi dari session itu adalah lapisan selanjutnya. Lapisan session ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Setelah session kemudian ada presentation. Fungsi dari presentation ialah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application. Jadi bagian terakhir dari lapisan sensasi layer itu ada application layer yang berfungsi untuk menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Jadi itu fungsi dari si application layer. Sebelum